Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah. Baik, pada video kali ini kita akan membahas tentang metodologi tafsir Karimir Rahman yang dikarang oleh Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di. Baik, untuk yang pertama, pembahasan tentang metodologi ini, kita akan membahas tentang 3 aspek. Yang pertama adalah sumber, yang kedua itu metodenya, yang ketiga corak. Kita masuk ke sumber. Tafsir As-Sa'di kita kategorikan sebagai tafsir yang sumbernya dari ro'yu atau pemikiran, maka dia adalah tafsir bir-ro'yi. Baik, apa argumen kita mengatakannya tafsir bir-ro'yi? Sebelumnya kita definisikan dulu secara sederhana tentang sumber-sumber tafsir. Yang pertama bil matsur. Secara sederhana kita katakan bil matsur itu adalah tafsir yang menggunakan atau dibangun di atas riwayat. Yang nomor 2 bir ro'yi. Tafsir yang dibangun di atas pemahaman, analisis lafaz, dan istinbat makna. Dan yang ketiga bil isyari. Atau yang menekankan pada makna batin simbolik. Nah, dari definisi sederhana barusan, kita kategorikan tafsir As-Sa'di sebagai tafsir bir-ro'yi. Argumen pertama, kenapa tafsir As-Sa'di kita katakan sebagai tafsir bir-ro'yi? Karena pada tafsir As-Sa'di itu minim riwayat. Minim riwayat yang seperti apa? Minim riwayat di sini adalah tafsir As-Sa'di ini berbeda dengan tafsir bil matsur yang menjadikan riwayat sebagai pondasi utama untuk membangun penafsiran. Nah, As-Sa'di tidak ada riwayat dalam tafsir As-Sa'di. Maksudnya hampir tidak ada sanad seperti berkata si fulan, berkata ulama ini, hampir tidak ada kita temukan dalam tafsir As-Sa'di perkataan-perkataan demikian. Juga tidak ada perdebatan riwayat. Jika kita lihat tafsir bil matsur, biasanya ada perdebatan riwayat. Tentang satu riwayat, ada ulama yang mengatakan begini, ulama ini mengatakan begini, ulama itu mengatakan begitu. Pada tafsir As-Sa'di tidak ditemukan hal tersebut. Jadi maknanya langsung disimpulkan oleh beliau. Jadi tidak ada atau dikatakan sebagai minim riwayat. Nah, kalaupun ada, itu hanya sifatnya sekunder, bukan penentu makna. Nah, dalam argumen yang pertama ini, yaitunya tafsir As-Sa'di minim riwayat, maka dikatakanlah tafsirnya tafsir bir-ro'yi. Kemudian yang kedua, kita melihat kepada cara kerja ro'yu. Cara kerja tafsir bir-ro'yi itu bagaimana? As-Sa'di dalam tafsirnya, dalam menafsirkan, beliau menjelaskan makna global yang pertama. Kemudian menarik implikasi teologis dari penafsiran tersebut. Kemudian mengeluarkan kaidah tarbawi dan akhlaki. Lalu menghubungkan ayat dengan realitas manusia secara umum. Terutama pada ayat tauhid, iman, sabar, syukur, dan lainnya. Dari pola penafsiran ini yang hampir seperti ini kesemuanya dalam tafsir As-Sa'di, polanya itu jelas. Ada teks, dari teks-teks dia ambil maknanya, dia terapkan kaedah ke sana, kemudian implikasi dalam kehidupan sehari-hari. Nah, ini bukan cara kerja periwayatan. Periwayatan kita tahu cara kerjanya berkata si ulama ini, atau dia mengutip dari ulama sebelumnya, atau dia mengutip dari sahabat, atau dari hadis Nabi. Nah, itu cara kerja periwayatan. Nah, As-Sa'di tidak begitu. Dia langsung menyimpulkan ayat gitu dengan teks, kemudian ke makna, ke kaidah, dan ke implikasi ayat tersebut dalam kehidupan. Dan ini adalah cara kerja ro'yu atau tafsir bir-ro'yi, dan bukan cara kerja tafsir bil matsur. Yang ketiga, As-Sa'di mengeneralisasi makna. Apa maksudnya? Beliau sering tidak mengikat ayat pada satu peristiwa.
Nah, juga tidak membatasi pada sebab-sebab turun tertentu. Nah, beliau menjadikan ayat itu sebagai kaidah universal kehidupan. Contoh, misalnya pola kalimat seperti, ayat ini menunjukkan bahwa setiap ketaatan melahirkan kebaikan dan setiap kemaksiatan melahirkan kerusakan. Nah, jika ada ayat tentang berkenaan dengan ayat tersebut, As-Sa'di langsung mengambil kesimpulan seperti ini kira-kira bahasanya yang beliau gunakan dalam tafsirnya. Ayat ini menunjukkan bahwa setiap ketaatan melahirkan kebaikan dan setiap maksiat melahirkan kerusakan. Padahal, ayat itu bisa saja turun dalam konteks tertentu, tetapi maknanya diperluas secara rasional dan normatif. Nah, ini istinbat, diistilahkan dengan istinbat dan bukan riwayat. Nah, dari sana kita ambil lagi kesimpulan bahwa tafsir As-Sa'di dikategorikan sebagai tafsir bil ra'yi dan bukan tafsir bil matsur. Kemudian argumen berikutnya, tidak ada ditemukan dalam tafsir As-Sa'di perbedaan qiraat atau asar. Nah, dalam tafsir bil matsur ini sangat umum kita lihat, ada perbedaan qiraat, satu ayat dibaca dengan berbagai macam qiraat, dan itu juga terkadang bisa berimplikasi pada penafsiran, tapi tafsir As-Sa'di tidak mengemukakan, tidak menjelaskan tentang perbedaan-perbedaan qiraat yang ada. Juga tidak ada ikhtilaf sahabat, tidak ada pendapat tabi'in, yang mana hal-hal ini sangat lazim kita temui dalam tafsir bil matsur, tapi itu tidak kita temukan dalam tafsir As-Sa'di. Nah, dari sini dikatakan bahwa tafsir As-Sa'di ini analitis. Jadi beliau yang menyarikan langsung, meskipun nanti sumbernya dari sahabat atau dari tabi'in atau dari hadis, dari ayat, tapi beliau tidak menyebutkan secara eksplisit riwayat tersebut. Nah, beliau langsung menyimpulkan. Dan ini diistilahkan dengan analitis dan bukan transmisif. Kita masuk kepada contoh. Dari sini nanti kita akan lebih jelas melihat sisi sumber dari tafsir As-Sa'di ini yang sudah kita tentukan di awal, itu birro'yu, dan kita dukung dengan birro'yi, yang kita dukung dengan argumen-argumen yang sudah kita jelaskan. Dari sini nanti akan semakin jelas. Pada saat menafsirkan Alhamdulillahirabbil alamin, sebelumnya kita membandingkannya dengan tafsir yang sangat masyhur di kategori tafsir bil matsur, yaitu tafsir Ibnu Katsir, yang tentu di antara tafsir yang paling banyak digunakan dan paling familiar di antara kaum muslimin. Kita lihat perbandingan bagaimana As-Sa'di menafsirkan Al-Fatihah ayat kedua dengan Ibnu Katsir. Nah, kembali lagi kita di sini fokus kepada sisi sumbernya, apakah dari riwayat atau ro'yu. Yang pertama, pada saat menafsirkan Alhamdulillahirabbil alamin, As-Sa'di mendefinisikan alhamd secara konsep, mengeneralisasi makna rububiyah. Kemudian dia menarik implikasi tauhid dan syukur darinya, tanpa satupun hadis dan asar. Nah, ini yang digarisbawahi, tanpa satupun ada hadis dan asar. Maka kembali lagi kita tekankan bahwa dia berbasis analisis. As-Sa'di di sini pada penafsiran Alhamdulillahirabbil alamin yang di sini sudah kami sarikan, nanti kita bisa sama-sama merujuk ke sumber aslinya untuk melihat lebih jelas dan detail. Untuk polanya di sini As-Sa'di menggunakan analisis lafaz, kemudian hubungan makna, kemudian kesimpulan teologis. Sangat berciri khas tafsir birro'yi sekali. Nah, bagaimana Ibnu Katsir menafsirkan ayat yang sama? Ibnu Katsir, jika kita merujuk kepada tafsirnya, beliau mengutip hadis, mengutip asar sahabat, kemudian membandingkan pendapat ulama. Nah, maka di sini jelas bahwa tafsir Ibnu Katsir dibangun di atas riwayat, tafsir As-Sa'di dibangun di atas analitis. Ayat berikutnya yang kita jadikan perbandingan, manakala menafsirkan ayat masih Al-Fatihah ayat kelima, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, As-Sa'di mengatakan atau menafsirkan ayat ini setelah kita sarikan, beliau menganalisis susunan bahasanya terlebih dahulu. Ada maf'ul yang didahulukan di sana,
Kemudian beliau menarik kaidah tauhid uluhiyah dan rububiyahnya. Kemudian menyintesis tujuan penciptaan manusia. Secara struktur, ini terlihat bahwa tafsirnya analisis struktural ditambah dengan pembahasan teologis, kemudian ro'yu. Ibnu Katsir pada ayat yang sama, apa yang beliau lakukan? Beliau menguatkan makna dengan hadis dan asar. Ro'yu hadir, tapi subordinat terhadap riwayat. Artinya ro'yu itu bukan sebagai landasan utama, tapi diambil sebagai pendukung atau setelah riwayat disampaikan. Berbeda sekali dengan As-Sa'di. Begitu juga dengan ayat-ayat lainnya. Kita membawakan contoh-contoh yang sekiranya bisa mewakilkan keseluruhan dari isi Al-Quran itu, yang representatif, yang merepresentasikan keseluruhan isi Al-Quran. Contoh yang ketiga, jika tadi 2 ayat Al-Fatihah, sekarang ayat lainnya yang berbicara tentang hukum. Al-Baqarah 275 terkait dengan jual beli. As-Sa'di menafsirkannya, cara beliau menafsirkan, menjelaskan prinsip keadilan dan maslahat. Kemudian beliau menarik kaidah ekonomi Islam. Nah, tanpa menyebut perbedaan riwayat. Ini berbeda sekali dengan Ibnu Katsir menafsirkan ayat yang sama. Beliau memulainya dengan riwayat praktik riba jahiliyah. Kemudian memasukkan hadis dan asar yang mendominasi di sana. Pada ayat kisah juga demikian. Pada surah Yusuf ayat 23 sampai 24, As-Sa'di menafsirkannya fokus kepada ifah, iman dan ibroh. Kisah sebagai media pendidikan. Nah, itu kesimpulannya. Kalau Ibnu Katsir, beliau memperluas detail narasinya, mengutip banyak riwayat sejarah. Nah, dari sini dapat diambil bahwa kisah sebagai ibroh itu ro'yu, kisah sebagai laporan historis itu adalah matsur. Nah, ini argumen atau contoh berikutnya. Kemudian, ada seorang ulama yang juga masih di antara ulama yang dekat atau muridnya Syekh As-Sa'di, Al-Juhaini, mengatakan bahwa Syekh As-Sa'di konsisten dalam metodologis dari awal penafsiran dari Al-Fatihah sampai An-Nas. Nah, yaitu dengan pola langsung ke maknanya, minim riwayat, dan kaya kaidah tarbawi. Jadi, ini bukan contoh-contoh yang kita berikan dirasa bisa merepresentasikan keseluruhan gaya penafsiran As-Sa'di, yang juga sudah ada klaim bahwa beliau konsisten menafsirkan ayat dengan pola yang beliau gunakan dari awal dari Al-Fatihah sampai An-Nas. Maka dengan ini kita simpulkan bahwa tafsir As-Sa'di adalah tafsir bir-ro'yi, atau tafsir yang menggunakan ro'yu, bukan tafsir bin matsur atau tafsir yang menggunakan riwayat. Sebelum kita akhiri sesi yang membahas sumber, perlu digarisbawahi bahwa sekalipun menggunakan ro'yu, tapi tafsir As-Sa'di dikategorikan sebagai tafsir bir-ro'yi yang mahmud. Kenapa demikian? Karena apa-apa yang beliau sampaikan, apa-apa yang beliau cantumkan dalam kitabnya, meskipun secara eksplisit tidak beliau cantumkan sumbernya dari mana, tapi jika ditelaah dan ditelusuri, semuanya nanti mengacu kepada riwayat-riwayat matsur yang terpercaya. Demikian kita simpulkan bahwa tafsir As-Sa'di adalah tafsir yang sumbernya dikategorikan sebagai sumber tafsir yang bir-ro'yi. Oke. Pada pembahasan yang kedua ini, kita akan membahas tentang metode tafsir As-Sa'di. Metode apa yang beliau gunakan? Kita tahu bahwa dalam dunia tafsir, metode yang kita kenal ada ijmali, tahlili, muqaran, maudu'i. Dari keempat ini, manakah yang mencocoki tafsir As-Sa'di? Setelah kita lakukan analisa, kita katakan bahwa metode tafsir As-Sa'di adalah tafsir ijmali. Tentunya akan kita datangkan argumen-argumen yang mendukung pernyataan ini. Sebelum itu, tentu kita kenali dulu secara sederhana untuk mereview apa itu tafsir ijmali. Ijmali adalah penafsiran yang menekankan
kepada makna atau menjelaskan makna secara global saja. Global, ringkas, dan utuh. Tanpa ada detail bahasa, perdebatan ulama, dan analisis yang panjang. Sebaliknya, tahlili adalah yang menafsirkan secara mendalam, lengkap dengan kata per kata, frasa per frasa, dianalisis dari sisi yang banyak, bahasa, sejarah, hukum, akidah, dan lainnya. Dari sana dapat kita ambil kesimpulan secara sederhana bahwa ijmali itu yang menafsirkan secara umum saja, tahlili secara rinci, ya, begitu sederhananya. Akan jelas ketika kita sudah masuk kepada contoh penafsiran. Di sini kita ambil perwakilan dari tafsir tahlili, yaitu tafsir Al-Qurtubi, yang nanti akan kita perbandingkan dengan tafsir As-Sa'di, sehingga terlihat jelas apa sisi-sisi ijmali dari tafsir As-Sa'di dibandingkan dengan sisi-sisi tahlili dari tafsir Al-Qurtubi. Ini nanti akan mendukung argumen yang kita sampaikan bahwa tafsir As-Sa'di bermetode dengan metode ijmali. Yang pertama, manakala menafsirkan ayat pertama dari Al-Fatihah, Bismillahirrahmanirrahim, As-Sa'di langsung menjelaskan fungsi dari basmalah ini, yaitu beliau mengatakan bahwa ini itu sebagai pembuka keberkahan. Kemudian beliau menjelaskan Ar-Rahman Ar-Rahim secara global, tanpa membahas status basmalah dalam Al-Fatihah. Yang mana ini, sebagaimana yang kita tahu, ada perdebatan dalam fikih, apakah basmalah ini ayat 1 dari Al-Fatihah, ataukah tidak termasuk dari Al-Fatihah itu sendiri. Lalu bagaimana dengan Al-Qurtubi, yang sudah jelas bahwa tafsirnya dikategorikan sebagai tafsir tahlili. Al-Qurtubi menjelaskan ayat ini. Yang pertama, beliau membahas tentang fungsi huruf ba. Kemudian beliau membahas tentang perbedaan ulama tentang basmalah. Sebagaimana yang tadi, ada ulama yang mengakui dan memasukkan basmalah sebagai bagian dari surah Al-Fatihah, ada yang tidak. Kemudian Al-Qurtubi membawakan riwayat dari Ibnu Abbas dan yang lainnya. Ada juga diskusi antar mazhab yang sangat akademis dan komprehensif. Nah, dari sini sudah tergambar bahwa Al-Qurtubi berseberangan secara metode dengan As-Sa'di, yang mana Al-Qurtubi menjelaskan dari berbagai aspek lengkap dengan perbedaan pendapatnya. Sementara As-Sa'di tidak, beliau hanya menjelaskan secara global saja. Itu untuk contoh pertama. Dari contoh pertama sudah tergambar. Untuk menguatkan, kita bawakan contoh berikutnya. Manakala menafsirkan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ayat kelima. Lagi-lagi kita tidak memberikan pembahasan riwayat secara mendetail atau membacakan langsung dari sumber aslinya, tapi kita menyampaikan dari apa yang sudah disarikan. Nah, jadi sehingga video ini tidak melebar kemana-mana dan tidak memakan durasi yang lama. Yang pertama, pada saat menafsirkan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, Syekh As-Sa'di yang kita kategorikan dari awal bermetode ijmali, beliau menjelaskan makna hasr atau pembatasan. Beliau menyimpulkan bahwa seluruh agama kembali kepada prinsip ini, yaitu menghubungkan dengan konsep tauhid secara tematik yang ringkas, padat, dan filosofis. Al-Qurtubi bagaimana? Manakala menafsirkan ayat yang sama dengan tafsir tahlili, beliau mendefinisikan ibadah secara bahasa, mengutip pendapat dari ahli-ahli bahasa, kemudian menyertakan hadis juga sebagai pendukung, kemudian menampilkan pendapat dari berbagai ulama yang detail, berlapis, dan referensial. Nah, maka dari sini tergambar lagi bahwa Al-Qurtubi yang tahlili, jika kita perbandingkan dengan As-Sa'di, maka As-Sa'di adalah ijmali. Kemudian yang terakhir,
Contoh yang ketiga, siratal ladzina an'amta alaihim. Potongan ini ditafsirkan oleh As-Sa'di dengan definisi singkat sirat itu apa. Kemudian mengarahkan ke An-Nisa ayat 69. Kemudian mendefinisikan bahwa Yahudi dan Nasoro secara global, bahwa siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin, amin, bahwa ayat ini mengarah kepada Yahudi sebagai orang-orang yang Allah murkai, dan Nasoro atau Nasrani sebagai orang-orang yang tersesat. Langsung digeneralisasi secara aplikatif. Adapun Qurtubi, beliau mengutip banyak pendapat salaf manakala membahas tentang ayat ini. Kemudian beliau memilah mana pendapat yang kuat, mana pendapat yang syadz, dan sebagainya. Kemudian menampilkan juga diskusi historis dan teologis dari pembahasan siratal ladzina an'amta alaihim ini. Dan kita simpulkan dari indikator-indikator ijmali, indikator-indikator tahlili, kita simpulkan bahwa tafsir As-Sa'di konsisten menggunakan metode ijmali. Nah, karena tujuannya itu membimbing umat dengan makna Al-Quran yang jelas, ringkas, dan aplikatif. Dan berbeda sekali dengan tafsir Al-Qurtubi, yang mana ada pendetailan penyampaian, ada riwayat yang beragam. Dari sana kita ambil kesimpulan bahwa dari sisi metode tafsir As-Sa'di ini metodenya adalah ijmali. Baik, sekian untuk pembahasan kedua tentang metode. Kita masuk kepada pembahasan yang ketiga berkenaan dengan corak. Nah, setelah sumber dan metode tadi, kita masuk ke corak. Corak adalah dikatakan sebagai apa yang mewarnai tafsir tersebut, yang menjadi laun atau warna dari tafsir tersebut. Nah, As-Sa'di kita kategorikan sebagai tafsir yang bercorak tarbawi. Apa maksud tarbawi dalam tafsir ini? Yaitu tafsir yang secara sadar diarahkan untuk mendidik manusia, membina akhlak, menyucikan jiwa, dan membentuk kepribadian muslim yang taat dan sadar nilai. Jadi dalam tafsir tarbawi ini, ayat itu tidak hanya berhenti pada makna bahasa. Nah, tidak juga tenggelam dalam perdebatan ilmiah, tetapi selalu diarahkan pada perubahan perilaku dan hati. Dan inilah yang menjadi ciri utama dari tafsir As-Sa'di. Kita tentukan terlebih dahulu indikator, sehingga kita bisa mengukur corak tarbawi dari tafsir As-Sa'di ini. Ada 4 indikator. Setelah kita menelusuri tafsir As-Sa'di, setelah kita analisis langsung terhadap teksnya, indikator yang pertama, kalimat yang imperatif dan nasihat langsung. Nah, As-Sa'di ini sering menggunakan kalimat sebagai maka sepatutnya, atau wajib, atau waspadalah, atau belajarlah. Ini bukan bahasa deskriptif, ini adalah bahasa pengajaran langsung. Kemudian pola yang tetap, makna, pelajaran, arahan praktis. Nah, As-Sa'di sering menggunakan pola ini, menjelaskan makna ayat, menarik ibroh, dan memberikan taujih atau arahan praktis terhadap pembaca. Kemudian indikator yang ketiga, bahasa yang menyentuh hati dan memotivasi. Nah, beliau sengaja membangkitkan rasa takut atau khauf, harapan, yaitu roja, dan cinta kepada Allah, mahabbah, dan penyesalan. Dari tafsir-tafsirnya, kita bisa melihat hal-hal ini. Kemudian yang keempat, indikatornya fokus kepada tazkiyatun nafs. Jadi ayat seringkali dikaitkan dengan riya, ujub, hasad, syirik, dan penyakit-penyakit hati lainnya. Nanti ini bermuara kepada penyucian jiwa.
bukan sekedar pengetahuan semata. Contoh, kita masuk kepada contoh. Yang ini tentu saja akan memperjelas. Yang pertama, pada saat menafsirkan Al-Fatihah ayat 5, As-Sa'di menjelaskan bahwa tentang ayat ini, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Dan inilah kesempurnaan ketaatan. Dan seluruh agama kembali kepada dua makna ini. Analisis terbawinya dari ayat ini, As-Sa'di tidak berhenti pada fungsi bahasanya saja atau hasar, tetapi mengangkat ayat ini sebagai inti dari seluruh agama dan mengarahkannya pada orientasi ibadah praktis seorang muslim. Nah, ini tentu pendidikan tauhid amali dan bukan hanya teori semata. Contoh berikutnya, pada saat menafsirkan surah Al-Asr, As-Sa'di merinci, iman itu harus dari hati asalnya. Amal harus di anggota badan. Sabar pada taat dan pada maksiat dan pada musibah. Jadi sabar itu bukan hanya ketika musibah, tapi juga ada sabar pada taat dan sabar meninggalkan maksiat. Beliau mengatakan mereka itulah orang-orang yang beruntung. Nah, jika kita analisis, ada sisi-sisi terbawi di sini. Yang mana kalimat penutup ini motivasi psikologis yang mendorong pembaca ingin masuk kepada kelompok yang selamat. Jadi beliau pada ayat Al-Asr ini mengatakan bahwa ciri-ciri orang-orang yang selamat itu seperti apa. Lalu mendorong pembaca untuk ingin masuk kepada golongan yang selamat tersebut. Di sini tafsir menjadi alat pembentuk karakter. Contoh yang ketiga, manakala beliau menafsirkan surah Al-Hujurat ayat 12. As-Sa'di dalam menafsirkan ayat ini, beliau mengatakan maka hendaklah seorang muslim berpura-pura tidak tahu. Maksudnya, beliau melarang berprasangka. Nah, larangan prasangka ini beliau ubah menjadi pedoman perilaku operasional. Larangan prasangka ini menjadi pedoman perilaku operasional. Jadi beliau langsung mengarahkan pembacanya untuk jangan berprasangka buruk begitu. Jangan bersuuzon, berprasangka yang tidak baik. Nah, jadi husnuzon tidak hanya perintah, tapi diajarkan caranya. Beliau mengajarkan caranya, yaitu pura-pura tidak tahu. Nah, ini analisis terbawi dari penafsiran Al-Hujurat ayat 12. Ada juga surah Luqman ayat 13 tentang wasiat Luqman. As-Sa'di mengatakan bahwa ini adalah wasiat yang agung dan inilah yang seharusnya dimulai. Analisis terbawi dari sini, As-Sa'di menetapkan prioritas kurikulum pendidikan, tauhid dulu, menggunakan kontras antara tauhid versus syirik untuk targhib wa tarhib. Nah, ini bukan tafsir kisah, tapi metodologi pendidikan keluarga. Jadi beliau tidak menafsirkannya dari elemen kisah, tapi dengan pendidikan keluarga. Contoh lainnya Al-Ma'un ayat 4-7. As-Sa'di mengomentari ayat ini, maka hendaknya seorang hamba waspada dan membersihkan dirinya. Analisis terbawi dari ayat ini, ayat digeneralisasi. As-Sa'di mengeneralisasi untuk muhasabah pribadi, disertai dengan arahan praktis untuk takhalli atau membersihkan diri. Nah, jadi As-Sa'di memfungsikannya sebagai program pendidikan preventif. Dan pola ini adalah pola yang konsisten dari tafsir As-Sa'di. Dari berbagai jenis surah, tampak konsistensi bahwa tidak ada penafsiran. Dari contoh-contoh yang sudah kita bawakan tadi, tidak ada penafsiran yang steril secara moral. Nah, bahasa selalu mengajak dan membimbing dan memperingatkan. Fokus utama adalah akhlak dan akidah praktis. Yang keempat, kompleksitas ilmiah disederhanakan demi pendidikan. Nah, di sini kita lihat bahwa As-Sa'di konsisten melakukan hal ini, menjelaskan bahwa ada visi tarbawi yang beliau bawa sebagai tujuan utama, bukan sebagai efek samping dari penafsiran. Yang terakhir, sebagian pendapat lainnya mengkategorikan As-Sa'di tafsirnya bercorakan kepada adabi al-ijtima'i. Sebagian peneliti atau sebagian penulis mengkategorikannya demikian. Tapi untuk kami pribadi,
cenderung untuk mengatakannya tafsir tarbawi. Kenapa? Kita lihat analisis dari sini. Kenapa bukan kita kategorikan sebagai adabi al-ijtimai saja? Kenapa harus tarbawi? Atau kenapa kita menguatkan pendapat yang mengatakan bahwa dia tarbawi? Yang pertama, perbedaannya, tarbawi itu fokus kepada hati individu. Adabi ijtimai fokus kepada struktur sosial. Kalau tarbawi, perubahannya dari dalam keluar, dari diri kita dulu. Baru keluar dengan bahasa yang imperatif dan motivasional. Berbeda dengan adabi ijtimai, yang mana analisis historis dan sosiologis juga ada di sana. Tidak terlepas dari itu. Kemudian, ada solusi sistemik dan kelembagaan. Nah, jika kita lihat kepada tafsir As-Sa'di, As-Sa'di itu murabbi. Dia bukan bergerak kepada sosial struktural, tapi dia mengajar jiwa gitu. Kesimpulannya, tafsir As-Sa'di dikatakan sebagai tafsir tarbawi karena dia memang memberikan taujih, pengajaran kepada jiwa, dan perubahannya itu dimulai dari orangnya dulu, bukan dari masyarakat yang besar. Jadi bukan mengubah dari luar ke dalam, membereskan sosial masyarakatnya dulu atau kelembagaannya dulu atau negaranya dulu, nanti pribadinya akan baik, bukan. Tapi As-Sa'di memperbaiki pribadinya terlebih dahulu, hatinya terlebih dahulu, untuk bergerak ke bagian-bagian lainnya. Nah, dari sini dikatakan bahwa tafsir As-Sa'di coraknya adalah corak tarbawi. Demikian metodologis atau pembahasan metodologis dari tafsir As-Sa'di, yang mana jika dari sisi sumber dikatakan bahwa sumbernya adalah sumber birro'i dengan keterangan dan argumen yang sudah kita bawakan di awal. Dari sisi metodenya adalah metode ijmali, berdasarkan juga argumen yang sudah kita sampaikan di awal, atau di poin nomor 2. Yang terakhir, dari sisi coraknya adalah corak tarbawi. Dan juga setelah kita sampaikan argumen-argumen yang menyatakan hal tersebut. Demikian pembahasan tentang metodologi tafsir As-Sa'di, yang mana kita sudah membahas 3 elemen penting dari metodologi ini, yang tentang sumber, metode, dan corak. Demikian saja, semoga bermanfaat. Sampai jumpa di pembahasan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.